Takut Damar adalah dalangnya. Setelah menutup telepon, mata Damar menunjukkan sedikit kecemasan dan berkata, Pak Binar, ayah, aku ada urusan yang harus aku selesaikan. Jadi aku akan pergi duluan. Kemudian dia bergegas pergi tanpa menunggu jawaban dari ayahnya dan Binar. Rudy yang melihat anaknya segera berlari. Lalu dia mengerutkan keningnya. Dan berkata sambil tersenyum, anak ini masih saja sangat ceroboh. Binar menepuk pundak Rudy dan berkata, Rudy, kamu telah melahirkan seorang putra yang baik. Rudy tersenyum. Dia tidak benar-benar mengerti apa maksud perkataan Binar. Tapi dia pikir itu adalah kata-kata Damar barusan, yang membuat Nafis Group mengambil inisiatif dalam pertarungan ini dengan keluarga Ardiansyah, sehingga dia jadi memujinya. Damar berlari ke arah samping. Ada mobil off-road hitam yang diparkir di sana. Damar membuka pintu dan berlari masuk ke dalam. Di dalam mobil, Tirta dan Herman semuanya sudah ada dalam mobil. Pada saat yang sama, Hengki tidak tahu kapan dia berlari kembali, dan duduk di barisan belakang dengan ekspresi khawatir. Setelah melihat Damar, keduanya membeku untuk sementara waktu, dan Tirta mengomelinya, ada apa denganmu? Kenapa sudah keluar lagi? Bukankah ini acara pembuktianmu? Yang penting sudah mengatakan kejadian yang sebenarnya dan mereka tahu kebenarannya. Jadi tak perlu harus banyak bicara lagi, ujar Damar. Kamu antarkan aku ke tempat ini sekarang. Dokter Lilia, tanya Tirta dengan heran. Damar mengangguk dan berkata, ya, ada sesuatu yang terjadi, jadi ayo cepat pergi. Dia tidak menyebutkan masalah Talia. Sekarang Talia tidak mau kembali ke Night Watcher, dan Damar juga menyetujuinya. Tirta mengangguk dan dengan cepat menyalakan mobilnya. Ketika dia tiba di gerbang kompleks, Damar berkata, kalian bisa kembali. Tanpa pikir panjang Tirta mengangguk dan menyalakan mobil lagi, dan Damar bergegas menuju ke kompleks itu. Dengan cepat dia membuka pintu ruangan, baru saja masuk, Damar sudah mencium bau air desinfektan dan bau darah. Lilia dan Nidia terduduk lemah di sofa. Di mana nomor 2? Damar membungkuk dan bertanya, ada di ruangan itu, ujar Lilia. Di mana Lilia tinggal, maka kamar itu akan diubah menjadi ruang operasi. Ini adalah kebiasaannya, karena dia adalah Night Watcher. Setiap tempat dia pergi, itu berarti akan ada tugas. Dan dia adalah tim dokter. Jika sekali waktu terjadi cedera dan harus dirawat atau dioperasi, jadi dimanapun dia tinggal, maka kamar itu akan diubahnya menjadi ruang operasi. Aku akan pergi menengoknya, ujar Damar. Sekarang masih koma, masih terluka parah, ujar Lilia. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, ada apa? Aku tak tahu apa yang terjadi. Nidia dan aku pergi berpatroli tadi malam. Lalu kemudian di menelepon kami. Saat itu, kami sudah melihatnya terluka parah, ujar Lilia. Damar pernah memberikan nomor telepon Talia kepada Lilia sebelumnya, dan dia seharusnya pernah menghubunginya. Dilihat dari keahliannya, apa kamu kira-kira tahu siapa yang melakukannya? Wajah Damar sedikit muram dan berkata, aku akan segera membantainya sekarang. Dia pasti orang dengan keahlian tinggi, tetapi tidak ada kemunculan orang seperti itu. Aku pun tak yakin sekarang siapa yang sudah melakukannya, ujarnya sambil menggelengkan kepalanya. Sialan, ujar Damar dengan emosi. Di saat Damar kini diliputi rasa amarahnya, di saat yang bersamaan, di tempat lain di lantai 3 Hotel Grand Star. Pada saat ini, perjamuan akhir tahun keluarga Ardiansyah berubah menjadi kekacauan dan orang-orang pun satu persatu meninggalkan hotel. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di hotel adalah keluarga Ardiansyah sendiri, kebanyakan dari mereka yang berkedudukan tinggi dan keluarga Randi Kusuma. Ridwan, Raden, dan yang lainnya juga baru saja dibawa pergi oleh polisi. Sebelum datang ke acara itu, Damar meminta Tirta untuk menghubungi polisi. Jika dia ingin menuntaskan kasus ini, polisi secara langsung akan turun tangan. Ridwan dan yang lainnya benar-benar melakukan tindak kejahatan. Keluarga Ardiansyah saat itu seperti diselimuti awan tebal. Semua orang melihat ke arah Jeffrey. Jeffrey dengan rambut yang sudah beruban, duduk di sana sambil menghela napasnya. Kemudian dia menunjuk seorang pria parubaya di sampingnya dan berkata, Ridwan, kamu bertanggung jawab atas situasi keseluruhan keluarga kita. Setelah hari ini, keluarga kita. Kenapa harus seperti ini? Kenapa dari awal harus ada kejadian seperti ini? Randi menggertakkan giginya. Dia bangkit dan berkata, bicaralah baik-baik dengan Binar. Jika masalah besar ini dikompromikan, tidak perlu menghabisi mereka semuanya. Randi, Jeffrey menyentuh kepalanya dan berkata, tidakkah kamu mengerti? Binar sama sekali bukan dalang dalam masalah ini. Petik 2. Apa maksudmu? Randi menatapnya. Semua orang juga melihat ke arah Randi. Jeffrey menghela napas dan berkata, apakah kamu tidak menyadarinya? Semuanya dimulai ketika Damar kembali ke LH.
Ketika dia kembali ke LH, dia memiliki hubungan dekat dengan Binar, dan kemudian mulai menyelidiki urusannya sampai minggu lalu. Maksudmu dalangnya adalah Damar? Tanya Randi. Kamu sudah gila, apa yang bisa dia andalkan? Aku juga tak tahu apa yang dia andalkan, intuisiku saja. Jeffrey menghela nafasnya. Jika Binar mengendalikan semua ini, jika dia mendapat dukungan dari Bank Royal di belakangnya, dari karakternya, dia sudah mulai bertarung dari awal. Terlalu kebetulan bahwa aku harus memikirkannya. Mau tak mau aku harus berpikir jauh sampai sana. Randi memikirkannya, namun masih berpikir itu tidak mungkin. Jeffrey menghela napasnya, lalu melihat ke Hans dan berkata, Hans, nanti malam kamu temani aku ke rumah Rudy dan juga ajak Karina. Karina adalah seorang gadis dari keluarga Ardiansyah, dan memiliki hubungan yang baik ketika masih kecil dengan Damar. Tapi setelah kejadian Rudy itu, mereka juga memutuskan hubungan dengan Rudy demi kebaikan mereka sendiri. Itu tidak perlu. Aku pikir Damar hanyalah bagian dari Binar, ujar Randi sambil menggelengkan kepalanya. Jeffrey menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Damar tinggal di rumah Lilia hingga malam, dan Talia masih juga belum sadar. Damar pergi menengoknya beberapa kali. Talia terlihat pucat, dan dia dalam keadaan koma. Damar merasa sakit hati tidak berdaya. Di sore hari, di internet, banyak berita yang membuat siapapun mengerutkan dahi melihatnya. Hal-hal tentang keluarga Ardiansyah mulai terungkap. Dan ini ramai diperbincangkan. Pasar saham keluarga Ardiansyah kembali anjlok dan ini mulai gila. Tentu saja, Damar tak peduli dengan semua itu. Setelah makan malam, dia sedikit tak tenang, dan dia berencana untuk bertemu orang tuanya di rumah sebentar dan lalu kembali ke rumah Lilia. Setelah mengobrol dengan Lilia, Damar bergegas pulang ke rumahnya. Tepat ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, dia mengerutkan dahinya. Di rumahnya, dia mendengar banyak suara. Dia mencoba menguping dan sepertinya ada lebih dari 10 orang yang sedang berada dalam rumahnya saat ini. Rudy, ketika kamu berada di keluarga Ardiansyah, aku berperilaku baik padamu, bukan? Aku memang melihat kamu memiliki kemampuan yang baik di awal, dan aku punya rencana untuk mengumumkanmu sebagai garis keturunan. Terdengar suara Jeffrey di sana. Saat itu kami tidak berdaya, dan bagi keluarga, reputasinya sangat buruk. Ya, Rudy, kamu tak perlu ribut seperti ini. Terdengar juga suara lain dan berkata, semua orang adalah darah keturunan keluarga Ardiansyah. Kakek Jeffrey juga mengatakan bahwa bisa memasukkan nama kamu ke dalam silsilah keluarga. Kamu bisa berbicara dengan Pak Binar dan bicara baik-baik padanya. Rudy mengerutkan kening dan berkata, aku benar-benar tidak peduli dengan hal-hal di Navis Group. Jeffrey terdiam dan berkata, bagaimana kalau kamu membiarkan aku berbicara dengan Damar secara langsung? Damar tidak ada di rumah. Dia pergi setelah meninggalkan hotel, ujar Rudy dengan cepat. Damar mengerutkan dahinya. Dia langsung pergi menuju ke pintu, mendobraknya, dan berkata, tidak apa-apa untuk menyingkirkannya di awal, tapi kita tidak saling berutang. Tapi pendekatanmu adalah menjatuhkan diri ke dalam masalah, aku khawatir ayahku akan terkena masalah lagi, dan kemudian ditargetkan lagi dan lagi. Sekarang kebenaran telah terungkap, apakah kamu ingin kami berhenti? Adapun silsilah keluarga Ardiansyah, mohon maaf, aku tidak tertarik. Damar, pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Damar dengan tenang berjalan ke ruangan dan melihat semua orang di ruangan itu. Ketika matanya tertuju pada seorang wanita berusia 20 tahunan, dia sedikit mengernyit. Di saat yang bersamaan, dia mencibir dan menatap ke arah Jeffrey. Bersambung.